Menarik ini temanya hari ini tentang perdukunan. Ya. Ya, jadi glukoma dibawa ke dukun nggak tambah sembuh tambah parah. Betul, Pak? Ya. Siapa, Mas? Ini dukun berapa aja yang sudah didatangi, Pak? Ini. Oh, ini Mas Citra itu ya. Ya. Nah, dukun berapa, Pak? Dukun yang di mana? Bali. Ya. Di mana? Semarang? Ada. Itu dokter. Dokter. Nah, yang dukun yang mana? Dukun dari Pati. Pati. Terus Pijat apa? Sarap. Pijat sarap. Terus dari Jepara. Dukun juga? Apa? Santri. Ya, itu siapa lagi? Ya. Terus berapa lain-lainnya kan? Rembang. Adiknya yang tahu ya. Apa aja, di mana aja kamu diobatin di mana? Rembang. Terus katanya ada dukun di Jawa. Berobat ke dukun Jawa, Nana. Ya. Diapakan, Pak, kalau ke dukun, Pak? Kalau ke dukun malah jawabannya ini dibuat orang, ini dibuat orang. Iya, betul. Ya. Yang kemarin di YouTube saya ada kuyangnya katanya. Kuyang dari mana? Ya kan? Kena gini. Oh, ini dibikin orang ya. Ada dibikin orang karena kena angin jalan. Ada dukun 3 kayaknya, beda-beda. Terus kamu disemprot nggak sama dukunnya? Disembur nggak? Ada yang disebut. Disembur. Berarti bukan mitos ya. Nah, dukun pasti disembur pure. Terus airnya air jampi-jampi ya. Nah, kalau sini pakai air tapi satsuki. Ya. Sekarang udah berapa kali ke sini? Baru ini. Namanya aja saya juga nggak tahu. Iya, namamu siapa? Edi. Oh. Betul nggak, waktu itu kamu, saya tahu nggak namamu? Bapaknya siapa juga nggak tahu. Rumahnya mana? Kerian. Pati. Nah, Jawa Tengah. Terus kamu janjian sama saya juga nggak tahu. Makanya datang tadi saya, loh ini dari mana ini ya? Pokoknya telepon saya, WA saya kasih jam yang sama dengan pasien yang lain. Masalah datang nggak datang urusannya, saya Muslim juga nggak apal satu-satu ya. Yang penting kalau mau berobat walaupun jauh ya ditempuh. Nah, kalau cuma Sidoarjo jangan bilang jauh ya. ini tadi dari Pati. Kemarin tadi Pati. Oke, dengar semua. Dari pagi setengah 2 siang malam jam 7 sampai Ya habisin, yang ketiga dihabisin, yang terakhir dihabisin. Kemarin. Minum dulu. 2 siang tadi Surabaya. Dari Pati Saya nginep di Nah ya, Sampai sembuh. yang terakhir. Iya. Terus tadi siapa? Edi ya? Edi. Kenapa yang istilahnya dari Pati itu yakin ke Master Lim? Apa yang membuat yakin? Ya itu teman Teman gimana maksudnya? teman ngomongin ke Master Lim aja gitu, terus aku lihat storynya WhatsApp Master Lim juga banyak yang kesini itu. Oh, kamu lihat ikuti statusnya Master Lim, status di WA. Yakin. Harus yakin. Nah, temennya itu, Ya, Master, ya? temennya itu pernah kesini nggak? Bapak harus yakin. Dia pernah. Nggak pernah. Di Malaysia tuh. Oh, yang di Malaysia online itu. Iya. Nah, temennya gimana kondisinya? Katanya percaya diri gitu. Oh, aduh, sekarang udah pede gitu. Iya. Katanya kuli bangunan dia di sana. Iya, bangunan dia. Wih, sangar kuli Bangun bangunan. apartemen gitu. Bangun apartemen di Malaysia. Temennya ini Edi. Iya. Kena glukoma. Nah, begitu online sudah ada perubahan, lakukan rutin, bagus terus bilangi kamu gitu. Iya. Oke, yang di luar boleh buka mata. Oke, atas lagi. Oke. Ya, atas yang terakhir ya. Dihabisin dulu, masukinnya.
Dihabisin dulu. Ambil ya tisu. Iya ambil. Kasih tisu. Ya, kurang 10 menit nanti kita lihat hasilnya, Pak ya. Iya. Oke. Ini juga kalau dilihat putihnya Masa itu sudah yang kurang selaputnya sudah mulai diameternya udah mengecil. Udah bagus itu. Apa nari kan agak lebar. Sekarang udah. Oke. Pokoknya tetap di rumah rutin minum Satsuki sama spraynya. Di sini paling enggak seminggu sekali tetes. Jadi yang pasti-pasti aja ya. Sudah dibawa ke dukun belum? Oh, dah. Ya. Kalau yang di ini dibawa ke dukun ya nih. Ya. Malah kalau ke dukun dibilang aneh-aneh ya. Nah, Dibuat orang. nakutin malah. Iya. Terus Saya pengen dapat. waktu dibilang dibuat orang tuh Bapak percaya nggak? Kalau aku nggak percaya. Nggak percaya ya. Nah terus ngapain ke dukun Pak? Barangkali sampai. Apa kata orang Pak? Iya, apa kata orang? Oh. Ke sini. Itu ya. Jangan mengandalkan dokter. Ya dokter ya sebut Jawa. Iya. Nah terus adiknya lihat ngikutin statusnya terus ya, status WA-nya Mas Telim ya. Iya. Diikutin terus ya, dari situ Mas Telim tiap kali gini Pak, setiap kali pasien yang datang kan kita rekam kondisi pasien, apalagi yang baru-baru itu pasti Mas Telim rekam. Kenapa? Karena supaya tahu dari awal seperti ini, nanti setelah datang pertama bagaimana, datang kedua bagaimana. Nah, kita ikutin perkembangannya ya. Supaya apa? Supaya orang yang di luaran sana nggak sampai kejadian seperti ini, sudah tambah parah ya toh, nggak sembuh malah tambah parah, habis uang banyak ya toh, baru ke sini. Telat kan sebelumnya, harusnya kan ke sini dulu kan. Ya kalau tahu Mas Telim, makanya dikasih tahu melalui apa? YouTube, Facebook ya. Nah, kalau ini Dandi ini tahunya dari Facebook ya. Jadi dari Facebook di sana Mas Telim bergabung di solusi penyembuhan mata minus. Nah sudah dikasih tahu solusinya masih bulet aja, masih nggak percaya, ya kan? Nah akhirnya saya bilang apa ke Dandi? Dia cerita ke Mas Telim gini, malah dibully sama teman-temannya. Iya posting terus saya gini-gini. Saya bilang sudahlah, ya. Yang penting kita sudah berbuat kebaikan. Ya, Kayak Pak Halim. Pak Halim sembuh, Pak Halim mau nggak Pak Halim ini dibikin kesaksian supaya banyak orang istilahnya mereka bisa tertolong. Ya. Mau Master ya. Dari situ ini kesaksiannya Pak Halim itu sampai ada seperti ini. Ini berapa banyak ini saya cetak ini. Ya, itu yang belum dibuka itu segitu banyak itu. Ya. Nah, kesaksian seperti ini tidak main-main. Kalau orangnya tidak sembuh betul, mana mau dia dibikinkan seperti ini. Nah, ini dipajang di apotek, dipajang di tempat-tempat yang ini ada Satsukinya, testimoninya. Ini Bapak boleh baca Pak. Ini Pak Halim yang di ujung ini Pak. Supaya tahu sejarahnya. Akhirnya dari situ kesembuhan Pak Halim semakin cepat ya. Sampai anaknya kesaksian di depannya gereja Pak, di mimbar gereja Pak. Betul Pak Halim ya? Iya betul. Anaknya kesaksian situ. Nah dari situ, dari YouTube Pak Halim baik secara langsung maupun nggak langsung yang hadir di sini, termasuk ibu bertiga ini, itu tahunya dari Bu Endang. Bu Endang tahu dari Bu Nasib. Bu Nasib tahu dari Duti. Duti tahu dari Citra. Citra tahu dari YouTube-nya Pak Halim. Kalau diruntut-runtut ya dari Pak Halim semua. Ya. Makanya saya bilang Pak Halim ini mungkin ya. Pernah saya bilang gitu Pak Halim ya. Mungkin Tuhan izinkan Pak Halim sakit untuk menolong banyak orang ini. Sudah ada 350 orang kurang lebihnya yang berobat ke sini dari lihat YouTube-nya Pak Halim, baik secara langsung maupun dibilangi temannya yang sudah berobat ke Mas Telim tahu dari YouTube-nya Pak Halim. Salah satunya temannya yang di mana? Di Malaysia. Akhirnya sebelahnya Pak Halim ini juga salah satunya dari Pak Halim juga ujung-ujungnya.
Betul nggak? Walaupun nggak kenal. Sumbernya dari Pak Halim. Nah, dari kesaksiannya Pak Halim yang sembuh cerita, makanya sekarang Pak Halim sembuhnya sudah 100%. Walaupun 100%, gimana Pak Halim kalau Pak Halim cerita? Berobat terus. Berobat terus ya. Intinya lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena Pak Halim pernah rasanya nggak lihat itu seperti apa, sudah pernah merasakan. Trauma. Ya, betul ya Pak Halim ya, nggak lihat itu. Stres. Pak Halim ini orangnya sabar, tapi ya karena nggak lihat suka marah. Stres. Nah sekarang sabar lagi ya Pak Halim ya. Iya. Ya ini istrinya ya. Ya tiga kayak gitu Pak Halim. Ya. Jadi kalau dulu ya berobat ke spesialis 4 tempat ya. Iya. Itu katanya ngantrinya itu mulai jam 10 pagi. Hari. Mulai jam 10, Mm-mm. nanti jam 4 baru dapat nomor. Terus? Jadi nunggu di ruangan, jadi nunggu di parkiran itu depan. Nanti jam 4 dapat nomor baru pulang. Ini pulang jam 6 kembali lagi ke ini Bimbo, antri lagi nurut nomor antrian itu, baru masuk ke ini apa, ruang praktek dokter. Terus pulangnya jam Pulangnya jam 10 malam. 10 malam. Ke sini aja paling enggak kalau nggak perlu antri. Antri pun 10 menit paling. 10, Ya? sudah selesai. Karena kalau datangnya kecepatan 10 menit tunggu ya. Itu dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Ya. Dan juga hasilnya bagaimana? Nggak ada hasilnya. Nggak ada hasilnya, tapi tetap dilakukan. Kenapa? Dipikirnya sudah nggak ada jalan lain ya. Biasanya diinjak, nggak diinjak, tapi nggak kelihatan dia nanti. Nah, sekali injek itu nggak murah, 3,5 juta. Itu pun sudah 7 kali, nggak ada perubahan. Nanti kalau Ditanya dokternya marah lah Mbak. dokternya Kemudian kita protes mau tanya, ini kok gini ya dok ya? Saya ini sudah lama jadi dokter ya, saya udah ngerti ini semua. oh sampai digitukan ya. Terus kita diem aja, pikir kita orang goblok ya, nggak ngerti apa-apa. Padahal bayar ikut dilokno ya. Iya dimarahin Ya. dokternya. Kadang diusir. Iya dimarahin semua. Gitu Pak, pernah Pak diusir Pak? Oh, diusir undaannya diusir. Oh, Bapak pernah diusir? Nunda, orang Nggak perempuan nurut gitu. nggak Mas mau Bro. ditetesin suruh pulang. Oh, Pulang aja kalau nggak mau diobati aja. gitu Pak. Iya. Nah, Nunggunya lama. gitu, Jam 7 sampai jam 4 sore kadang. gitu. Jangan antri. Sampai segitu. Antrian. Bapak pernah kayak gitu? Iya. Ya iya, Jangan terlalu sampai tidur ke tidur. Nah, iku yang bayar diusir Pak ya. Heeh. Dek Master Lim, gak oleh bayar. Master Lim pernah dimarahin sama pasien. Yang ngobatin siapa? Loh saya. Kenapa? Maaf ya, ini masalahnya mata. Kalau kaki, kalau ada apa-apa masih iki motos gak ketok sih ngomong ngono. Glukoma. Sorry ya, ini sudah dari Australia 7 kali nih. Saya sudah dioperasi ke sana. Nah, terus kok gak dilanjutkan? Saya ini kesulitan karena pandemi gini. Oh, kesulitan. Iya. Ya. Mari tak senter ngamuk-ngamuk. Ndak kelihatan ndak. Ndak apa-apa, saya sampai juga jengkel ya. Ya kan? Ndak kelihatannya seperti apa. Begitu saya obatin ya. Tetesan ketiga bisa ngelihat. Ngomong apa dia? Gimana? Ada perubahan nggak? Ada. Wes, mari ngono kisinan. Ya. Habis itu nggak pernah datang lagi. Ya. nggak datang ke sini lagi. Iya, tahu saya tambah seneng. Satu kali toh. Sekali aja. Sudah kelihatan nggak datang lagi. Ya. Itu pasien yang dari Australia yang paling menjengkelkan. Kalau saya nggak tulus nolong, tak usir sampai aku. Wong wis gak bayar kok. Wong sing bayarnya diusir kok, iya. Betul nggak? Bapak cerita yang bayar di rumah sakit aja diusir. Nah, kalau di sini sudah nggak bayar, jengkel. Saya cuman gini, sudahlah, saya jangan dibantah. Kasih saya waktu 30 menit. Saya bilang gitu. Akhirnya ya manut, ya lah. Dari situ tetes mata satu dulu, nggak dua-duanya kan. Nah, begitu satunya kelihatan, baru dua-duanya. Tetes yang ketiga sudah kelihatan, ya sudah nggak kesini lagi. Ya. Ngomongnya sampai Australia 7 kali, ya. Tahu harga tetesannya Master Lim kalau dibawa pulang ngepir ya. Bener apa ora iki? Wong tiketnya ke Australia ambek ini loh. Masih mahal tiketnya ke Australia. Nah, wong rumahnya cuma Surabaya, saya suruh datang lagi, kalau mau nggak datang lagi ya beneran. Ya.
Kalau Mas Trim tujuannya itu cari uang, ya, tak usir kan dia. Gak butuh aku pasien kayak ngono. Tapi karena Mas Trim ini ikhlas, ya, nggak peduli ke orang kaya, orang nggak punya, perlakuannya sama, ya. Jadi nggak ada dibeda-bedakan. Duduknya sama-sama di kursi, ya, bukan duduk di bawah, ya kan? Nah, kalau penuh ya kursinya seadanya, karena ini penuh di sini, ya. Nah, kalau ke sini, kalau mau istilahnya nggak penuh, biasanya itu hari Senin, ya, hari Senin itu pada orang kerja, ya. Jadi Senin atau Jumat, ya, orang pada Jumatan kadang, ya, itu sepi. Ya, ya, kemarin Rebo nggak disangka-sangka ya penuh kayak gini juga, ya, nggak mesti, ya, tapi yang pasti kalau di rutut-rutut harinya itu biasanya Senin, ya. Kalau Selasa penuh juga, karena ada yang rutin Selasa sama Sabtu, seminggu 2 kali, ya. Oke, ini yang di luar, ya, 5 menit. Oke, jadi supaya tahu bahwa Mas Tlim ini tidak pernah buka praktek. Lah kok nggak buka praktek kok ya kok ngobati orang? Nah, dijelaskan Mas Tlim ini hanya menolong, tidak buka praktek. Kalau buka praktek itu kan pertama ada hari, ada jamnya, terutama tarifnya, ya kan? Ini bukan sukarela juga, nggak boleh bayar, ya, bukan sukarela, bukan ngamplopi, ya, beda ya. Jadi nggak ada amplop-amplopan, ya. Kalau Bapak Ibu di sini mau ikut istilahnya berpartisipasi, Mas Tlim ini kan kepingin mendirikan yayasan, ya. Jadi Mas Tlim memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam mendirikan Yayasan Satsuki guna memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak terlantar dan yatim piatu, ya. Semoga kita diberikan kesehatan dan kesuksesan. Jadi Bapak Ibu dulunya datang ke sini semuanya termasuk yang diminum itu semuanya nggak boleh bayar. Satsukinya yang diminum itu nggak boleh bayar. Nah, dari situ ada protes dari atau keberatan dari distributor Satsuki yang sudah ngambil 500 dus, ya kan? Sudah ngambil 150 dus. Lah, kalau ke sini nggak bayar, ke mereka ganti 20.000 kan otomatis semua ke sini. Oke, oleh sebab itu, ya, pemberitahuan untuk pasien Mas Tlim berhubung dengan adanya keberatan dan usulan dari distributor dan agen Satsuki, maka 1 Desember 2019 setiap pasien yang mau berobat di Mas Tlim dihimbau untuk membawa Satsuki Collagen Waternya sendiri. Adapun Satsuki Collagen Water bisa didapatkan di apotek, salon kecantikan, toko kosmetik terdekat. Ya, untuk pengobatan Mas Tlim tetap gak boleh bayar. Demikian surat keputusan ini dibuat untuk kepentingan bersama. Nah, yang lama-lama kayak Cik Giok, Pak Halim ini ya pernah ngalami ya. Itu ya airnya pun ya gratis, gak boleh bayar. Nah, berhubung sekarang adanya keberatan, maka 1 Desember 2019 setiap pasien yang ke sini cuman mengganti 20.000 yang diminum, itu pun kita masukkan kotak ini. Kotak ini setiap orang yang minum cuma 1 botol nanti masukkan ke sini, ya. Ini Mas Tlim yang untuk yayasan ini. Kalau pasien ada istilahnya hati juga untuk ingin berpartisipasi, masukkan ke kotak yang mana coklat. Jadi ini dibedakan. Kalau ini dari orang yang minum di sini, kalau yang coklat dari pasien sendiri. Nah, tujuannya apa? Itu tadi, supaya yayasan itu segera berdiri. Saya melihat bayi-bayi dibuang, dibunuh, apalagi itu miris, ya. Makanya kalau bisa dibilang, ya, Mas Tlim sudah dedikasikan hidupnya usia 40 pensiun dari dunia konvensional atau dunia pekerjaan, fokus ngobatin orang sampai hari ini. Ya. Jadi sudah tidak kerja apa-apa, tidak ada kerjaan konvensional. Jadi kerjaan dunia sudah nggak ada. Ya.
Loh kenapa Mas Lim? Mas Lim kan masih muda. Iya, maksud hati kepengen itu. Tapi kalau Tuhan sudah suruh, mau bagaimana? Mau kayak Yunus di perut ikan, disuruhkan Niniwe, akhirnya karepe dhewe, akhirnya masuk perutnya ikan. Ujung-ujungnya balik ke Niniwe. Daripada nanti saya sakit dulu baru nurut, lebih baik saya nurut duluan. Ya. Nah, terbukti sampai hari ini Mas Lim juga nggak pernah kekurangan. Ya. Walaupun cara logika nggak masuk akal. Iya, nggak masuk akal. Ya. Kalau ada orang tanya, "Lu sekarang Mas Lim ngobati nggak boleh bayar, terus hidupnya dari mana?" Sudah, nggak usah mikir lah, ya. Dulu Mas Lim hanya seorang pengantar makanan. Ya. Jadi Mas Lim sebelum punya rumah sebesar ini, belum punya mobil apa segala macam, hanya seorang pengantar makanan. Istri saya yang masak, saya yang nganter. Catering. Bukan, di kos-kosan, di Padang Pasir sana Petran. Jadi saya masih ingat bagaimana dulu susahnya cari uang, yang dimana saya sampai apal ya, kalau ngetok pintu itu bagaimana. Jadi begini loh, misi kirim, seperti itu, masih ingat. Kalau saya naik itu, di kos-kosan 4 lantai, 5 lantai, saya nggak jalan, lari saya. Tangga. Nah, itu pun kalau andai kata anak-anak muda yang masih, ya namanya anaknya orang kaya ya, lama itu marah. Kok lama sih? Nah saya ini dalam arti ini, orang ini gak nonton aku ta iki. Iya toh? Iki sing duwe duduk pegawai dilono kayak ngono ambek sinyo-sinyo iku. Lah saya juga kalau mau marah takutnya nggak beli lagi. Ya akhirnya saya diem aja. Nah pernah saya dikasih tip itu ya, saya tempelkan batuk ceket saking keringetan ini. Sampai seperti itu. Iya. Nah sekarang bisa seperti ini, orang lihat, rumahnya besar ya, gini nih. Nah semua itu cuma titipan. Makanya kita mau ngejar dunia ini sampai kemana gitu loh, ya kan? Gak ono mandeke, ya. Nah makanya Mas Lim putuskan sudah stop. Mas Lim kasih Tuhan kemampuan menyembuhkan orang, cuman-cuman, bukan belajar, bukan kuliah ya. Nah makanya dikembalikan juga cuman-cuman. Kalau kuliah otomatis harus balik modal, betul? Betul. Nah kalau nggak balik modal, contoh kamu di kuliahnya ibumu, mari ngono, wes lulus, gak kerja, seneni nggak? Nah, iya. Nah ini rugi ya Bu ya, nguliakno larang-larang terus malah gak kerja ya Bu ya. Nah.